Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Julandari dengan NIM 1121101124. Di sini saya akan membuat video tentang penjelasan studi kelayakan bisnis, studi kasusnya dengan kebangkrutan PT Tupperware. Saya di sini membuat video untuk menyelesaikan tugas UTS mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Halipi Hazizan. Kompas Bisnis masih menemani Anda, Saudara. Produsen wadah makanan berbahan plastik asal Amerika Serikat, Tupperware, bangkrut setelah mengalami kesulitan penjualan karena pandemi dan terlilit utang mencapai 812 juta dolar Amerika Serikat. Mengutip dari Kompas ID, Saudara, dalam siaran persnya, Tupperware Group beserta anak-anak usahanya secara sukarela menyatakan kebangkrutan kepada Pengadilan Urusan Kebangkrutan Amerika Serikat Distrik Delaware. Sejak beberapa tahun terakhir, kondisi keuangan perusahaan terdampak secara serius dari kondisi makroekonomi yang menantang. Bangkrut setelah 78 tahun berdiri, Tupperware menyerah pada kesulitan bisnis. Bagaimana dampaknya terhadap Indonesia? Setelah melihat berita dari Kompasiana tadi, kita dapat mengetahui bahwa Tupperware mengalami kebangkrutan. Studi kelayakan bisnis dengan mengambil kasus kebangkrutan Tupperware ini dapat menjadi pelajaran penting bagi perusahaan dan produsen plastik di Indonesia. Meskipun Tupperware pernah menjadi pelopor di sektor plastik rumah tangga berkualitas tinggi, kebangkrutannya menyoroti dampak perubahan besar, dinamika harga, dan kebutuhan inovasi yang cepat. Kebangkrutan Tupperware menjadi cerminan dari tantangan besar yang dihadapi industri plastik dan konsumer barang-barang rumah tangga global. Setelah 78 tahun berdiri, Tupperware harus menyerah di tengah tantangan keuangan yang semakin menekan dengan utang mencapai 812 juta dolar Amerika Serikat. Hal ini diperparah oleh perubahan perilaku konsumen akibat pandemi COVID yang terjadi lalu, yang secara tajam mengurangi daya beli dan memaksa konsumen beralih dari produk yang premium ke produk lebih terjangkau. Salah satu faktor utama kebangkrutan Tupperware adalah ketidakmampuan mereka untuk beradaptasi terhadap perubahan besar. Produk-produk plastik rumah tangga kini memiliki banyak pesaing yang menawarkan harga lebih murah dengan kualitas yang masih memadai. Merek Thinwell Injection asal Cina misalnya menjadi pilihan konsumen karena menawarkan produk berbahan plastik dengan harga yang jauh lebih rendah, tetapi memiliki kualitas yang baik juga. Thinwell Injection dapat menekankan biaya produksi dengan membuat wadah yang jauh lebih tipis daripada Tupperware ini, yaitu kurang dari 1 mm sehingga memungkinkan harga yang lebih rendah hingga 20 kali lipat. Selain masalah biaya produksi, Tupperware juga terhambat dalam adaptasi teknologi dan strategi pemasaran. Perusahaan ini masih mengandalkan pemasaran konvensional melalui komunitas yang biasa disebut Tupper Party, yang menjadi sulit diimplementasikan selama pandemi karena kan selama pandemi itu lockdown, jadi kita tidak bisa bertemu teman sesama komunitas Tupper Party ini, jadi tidak memungkinkan untuk mempromosikan barang dari Tupperware itu. Di sisi lain, pesaing dari Tupperware ini dengan cepat memanfaatkan teknologi digital dan platform media sosial seperti TikTok yang memungkinkan jangkauan pasar lebih luas dan lebih cepat. Keterampilan Tupperware dalam beralih ke strategi pemasaran berbasis digital turut memperlemah daya saing mereka di pasar. Karena kan sekarang semenjak semenjak pandemi, sekarang lebih banyak kan orang itu belanja di platform digital. Selain lebih mudah,
juga lebih hemat waktu karena kita tidak perlu datang ke tempat, dan juga harganya itu lebih murah dibandingkan ketika kita membeli secara langsung tanpa membelinya di platform digital tersebut. Karena jangkauan pasarnya Tupperware kurang luas, jadi susah untuk mendapatkan konsumennya. Keterlambatan Tupperware dalam beralih ke strategi pemasaran berbasis digital turut memperlemah daya saing mereka di pasar. Jadinya dia kurang diminati karena kan orang taunya dia hanya jualan tuh di Instagram, sedangkan Instagram kan itu harus memiliki 100 juta viewers selama 30 bulan, sedangkan TikTok itu dari penjelasan yang ada di video Kompasiana tadi minimal itu 9 bulan. Dan lebih cepat itu pakai ChatGPT dengan waktu yang hanya membutuhkan 2 bulan. Pandemi juga memperburuk rantai pasok global, mengakibatkan kontainer dari berbagai negara dan pengiriman bahan baku menjadi lebih sulit. Karena kan tertahanlah di tempat pasokannya itu, jadi susah untuk mengirimkan barang. Ini menghambat produksi Tupperware yang mengendalikan bahan baku dan peralatan produksi, bahan baku dan peralatan produksi dari berbagai negara. Sementara itu, pesaing mereka di Cina ini memiliki pasokan bahan baku lokal dan biaya produksi lebih murah dan terus berkembang pesat di pasar global. Karena Cina kan walaupun terkena pandemi, tapi dia itu mempunyai bahan baku dan bahan baku sendiri dan jadi sehingga biaya produksinya itu lebih murah. Dan juga teknologi proses produksinya itu dia modelingnya itu lebih murah dibandingkan dengan yang lain. Kalau yang lain itu bisa ratusan juta, sedangkan modeling dari Cina ini hanya puluhan juta rupiah. Di Indonesia, dampak kebangkrutan Tupperware terlihat di segmen tenaga kerja, terutama di bagian pemasaran. Menurut Fajar Budiono, sebagai Sekjen Asosiasi Industri Plastik Indonesia, meskipun Tupperware memiliki pasar yang cukup besar di Indonesia, dampaknya pada tenaga kerja tidak terlalu signifikan di sisi produksi. Hal ini disebabkan karena sebagian besar produksi Tupperware di Indonesia dilakukan oleh perusahaan mitra atau maklon yang dapat beralih memproduksi produksi lain. Karena kan tidak begitu berdampak pada sisi produksi, sehingga bisa dialihkan dengan membuat produk yang lain. Bukan hanya dari Tupperware saja. Namun, tenaga kerja di sisi pemasaran akan berdampak lebih besar, terutama karena berkurangnya permintaan pasar untuk produk Tupperware. Dari sisi pasar, survei McKinsey menunjukkan bahwa konsumen kelas menengah kini cenderung mencari produk yang lebih murah. Artinya, daya beli yang menurun serta meningkatnya preferensi pada produk dengan harga lebih rendah telah mempercepat peralihan ke pasar dari Tupperware ke produk-produk tin wall yang lebih terjangkau. Kelas menengah atas aja setelah terjadi pandemi lebih memilih produk yang lebih harganya lebih murah dibandingkan Tupperware. Secara keseluruhan, kebangkrutan Tupperware memberikan pelajaran penting bagi perusahaan yang bergantung pada metode konvensional dalam mengelola bisnis. Perubahan dalam tren konsumen, efisiensi produksi, dan strategi pemasaran yang cepat beradaptasi dengan teknologi menjadi kunci keberhasilan di pasar yang kompetitif saat ini. Jadi penting bagi perusahaan itu untuk mengikuti tren saat ini, apa yang disukai oleh para konsumen, sehingga produk yang dijual itu akan disukai konsumen dan konsumen pada membeli produk tersebut. Efisiensi produk artinya perusahaan itu harus bisa menekankan biaya produksi yang akan
produksi untuk produknya sendiri. Dan strategi pemasaran ini penting karena kan sekarang zamannya digital, tidak hanya mengandalkan tempat toko atau secara offline, juga tidak hanya mengandalkan satu platform media, melainkan banyak platform media yang bisa digunakan seperti TikTok. Di TikTok kan sekarang banyak orang yang belanja melalui TikTok. Bagi industri plastik di Indonesia, tantangan ini juga memberikan sinyal untuk berinovasi dalam menciptakan produk yang lebih terjangkau dan relevan bagi konsumen modern. Dari perspektif Indonesia, dampak kebangkrutan Tupperware terutama akan dirasakan di sektor pemasaran. Meskipun efeknya terbatas pada bagian produksi, meskipun ada risiko PHK di sisi pemasaran, dampak di pabrik-pabrik lokal yang menjadi mitra Maklon masih relatif kecil, sebab mereka bisa beralih memproduksi barang lain. Di sisi lain, industri plastik dalam negeri kini menghadapi tantangan besar dari produk alternatif seperti tin wool yang diproduksi di Cina dengan harga jauh lebih murah. Kita kan tahu ya kalau Cina itu menjual barang-barang yang lebih murah, jadi konsumen itu lebih tertarik untuk membeli dari Cina karena kan harganya lebih murah dan kualitasnya juga baik. Berdasarkan kebangkrutan Tupperware, produsen plastik di Indonesia perlu mempertimbangkan beberapa rekomendasi strategis agar dapat bersaing secara berkelanjutan di pasar yang semakin kompetitif. Yang pertama itu fokus pada inovasi produk dan efisiensi biaya produksi. Produsen lokal perlu meningkatkan efisiensi biaya dan memperkuat inovasi produk, terutama dalam menciptakan produk berbahan plastik yang tipis dan lebih hemat bahan, seperti teknologi tin wool injection. Hal ini memungkinkan produksi barang berkualitas yang lebih murah dan relevan dengan preferensi pasar, khususnya kelas menengah ke bawah yang lebih sensitif terhadap biaya. Jadi, perusahaan di Indonesia itu perlu berinovasi produk dan menekankan biaya produksi untuk produknya, tetapi juga memikirkan kualitas dari produk tersebut. Diversifikasi target pasar. Kebangkrutan Tupperware menunjukkan pentingnya diversifikasi pasar. Produsen lokal sebaiknya menargetkan berbagai segmen termasuk konsumen menengah dan menengah ke bawah. Dengan demikian, ketika terjadi penurunan daya beli, produsen tetap bisa mempertahankan penjualan di segmen yang lebih luas. Diversifikasi target pasar itu diperlukan oleh perusahaan lokal untuk menargetkan bagaimana produk itu akan dijual ke konsumen yang seperti apa. Misalnya konsumen menengah dan menengah ke bawah itu target yang cocok untuk perusahaan lokal dalam membuat produk seperti Tupperware, karena kan harganya lebih murah gitu. Jadi diminati banyak konsumen. Konsumen yang dari konsumen menengah dan menengah ke bawah akan menggunakan produk tersebut. Yang ketiga itu penerapan strategi pemasaran digital. Tupperware gagal beradaptasi dengan perkembangan digital yang cepat. Produsen Indonesia perlu memanfaatkan platform digital seperti TikTok dan Instagram untuk menjangkau konsumen, khususnya generasi muda. Selain itu, pemasaran melalui marketplace dan e-commerce akan membantu produsen menjangkau konsumen yang lebih luas dan menciptakan loyalitas konsumen. Sekarang perusahaan itu perlu memanfaatkan era modern ini untuk pemasaran digital, karena kan untuk menjangkau yang lebih luas. Jadi orang gampang untuk mencari produk perusahaan lokal untuk dibeli produknya. Yang keempat ini pemanfaatan bahan baku lokal. Guna menekankan biaya produksi, produsen plastik di Indonesia perlu mempertimbangkan pemanfaatan bahan baku lokal. Ini dapat mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku dan mengatasi tantangan rantai pasokan yang dapat mengganggu produksi. Selain itu, bekerja sama dengan pemasok lokal dapat memberikan stabilitas harga yang lebih baik. Kita kan udah belajar ya dari kasus Tupperware ini, dia tidak bisa membuat
inovasi gitu, membuat produk karena pas pandemi itu karena kan keterbatasan pasokan dari berbagai negara karena masih mengandalkan pasokan-pasokan dari negara lain, sedangkan waktu pandemi itu kita lockdown, jadi nggak bisa menerima bukan nggak bisa menerima tapi lebih lama menerima bahan baku dari negara-negara lain kan, perputarannya itu cukup lama untuk dari satu negara ke negara lain. Yang kelima itu adaptasi model produksi fleksibel. Produsen plastik yang fleksibel dalam memproduksi berbagai jenis produk akan lebih mampu bertahan saat permintaan berubah. Produsen di Indonesia dapat mempertimbangkan model produksi maklon, di mana pabrik plastik dapat menerima pesanan khusus dari merek lain, sehingga membantu mengurangi risiko ketergantungan pada satu jenis produk. Ini tuh membantu perusahaan untuk membuat berbagai produk selain satu produk saja, sehingga kalau misalkan produk yang lainnya tidak bisa diminati konsumen masih ada produk lain dengan jangkauannya itu dari kelas menengah ke menengah bawah. Penguatan jaringan distribusi dan kemitraan dengan pengecer. Agar dapat bersaing dengan produk impor, khususnya dari Cina, produsen Indonesia perlu memperkuat jaringan distribusi dalam negeri dan bekerja sama dengan pengecer besar. Ini akan memastikan produk mereka lebih mudah diakses konsumen dan dapat bersaing dari segi harga dan kecepatan distribusi. Perbaikan kualitas dan diferensiasi produk. Dalam menghadapi persaingan ketat dari produk murah Cina, penting bagi produsen Indonesia untuk fokus pada kualitas dan diferensiasi produk, menawarkan nilai tambah seperti desain ergonomis atau fitur ramah lingkungan akan memberikan alasan bagi konsumen untuk memilih produk lokal meskipun harganya sedikit lebih tinggi. Kebangkrutan Tupperware adalah pelajaran penting bagi produsen lokal. Adaptasi terhadap perubahan pasar, efisiensi biaya, dan pemanfaatan teknologi adalah kunci untuk tetap relevan dan kompetitif. Jika rekomendasi ini diimplementasikan, produsen plastik Indonesia akan lebih siap menghadapi persaingan global dan mempertahankan pangsa pasar dalam jangka panjang. Selain itu, perusahaan lokal bisa menerapkan rekomendasi teknologi proses yang dapat diterapkan oleh produsen plastik Indonesia. Yang pertama itu implementasi teknologi thin wall injection. Teknologi thin wall injection memungkinkan produksi produk plastik dengan dinding tipis yang memerlukan lebih sedikit bahan baku. Dengan memproduksi produk yang lebih tipis dan ringan, produsen dapat menekan biaya bahan baku dan menawarkan harga yang lebih murah kepada konsumen. Produk ini sesuai dengan kebutuhan konsumen di segmen menengah ke bawah yang sensitif terhadap harga tanpa mengorbankan fungsionalitas, tanpa mengorbankan fungsi dari produk yang kita buat. Penggunaan mesin dan cetakan atau itu molding berkualitas dengan biaya efisien. Produsen di Indonesia dapat memanfaatkan perkembangan teknologi cetakan yang lebih terjangkau dibandingkan beberapa tahun lalu. Mesin dan cetakan dari produsen seperti Tiongkok kini tersedia dengan harga lebih rendah, memungkinkan pengurangan biaya investasi peralatan. Selain itu, memperbarui peralatan dengan teknologi baru dapat mempercepat produksi, mengurangi limbah, dan meningkatkan daya saing produk di pasaran. Penggunaan teknologi produksi, otomatisasi, dan digitalisasi. Mengadopsi otomatisasi di lini produksi dapat membantu produsen meningkatkan efisiensi dan konsistensi produk, serta mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual yang berpotensi meningkatkan biaya operasional. Selain itu, digitalisasi di setiap tahap produksi juga mempermudah pemantauan kualitas dan mengurangi waktu henti mesin. Adopsi model produksi fleksibel atau maklon. Biaya pabrik di Indonesia sudah menerapkan sistem maklon, di mana mereka menerima pesanan dari merek lain dan membuat produk sesuai spesifikasi dari klien. Ini membantu produsen mengatasi perubahan
permintaan pasar dan tetap mendapatkan pendapatan meskipun permintaan produk sendiri sedang menurun. Dengan model ini, produsen bisa beradaptasi secara lebih cepat lebih cepat pada pergeseran tren produk plastik. Penggunaan teknologi reclaiming atau efisiensi bahan baku mempertimbangkan daur ulang limbah plastik dari proses produksi menjadi bahan baku baru dapat mengurangi biaya dan limbah industri. Dengan menggunakan material daur ulang, produsen plastik dapat mengurangi biaya produksi, memenuhi permintaan produk ramah lingkungan, dan menyesuaikan harga jual yang lebih kompetitif. Selanjutnya ada pengembangan produk dengan fokus pada desain ergonomis dan tahan lama. Mempertimbangkan desain yang ergonomis dan estetis tetapi tetap tahan lama dapat menjadi daya tarik bagi konsumen Indonesia yang menginginkan produk berkualitas tinggi dengan harga yang lebih murah. Teknologi proses tersebut memungkinkan dari yang disebutkan tadi ya, teknologi proses yang tadi disebutkan memungkinkan produsen plastik Indonesia untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya produksi, menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan beradaptasi dan mengintegrasikan teknologi yang relevan, produsen Indonesia dapat tetap berkompetitif dalam menghadapi tantangan dari produsen global, khususnya dari Tiongkok atau Cina. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.